orang-orang mukmin, andaikan Muhammad itu agamanya benar, maka kejadian kekalahan di perang Uhud itu enggak terjadi. Dia mengatakan, alam taro ilama asobakum. Pendapat kamu bagaimana tentang musibah yang baru kalian alami? Walau kuntum alal haq, andaikan kamu itu benar, mahazamtum, maka kamu tidak mungkin kalah. Farji'u ila dinina fahuwa khairul lakum. Ayo balik maneh ojo mukmin. Itu komentarnya orang Yahudi. Karena di perang Uhud itu baru di awal-awal Nabi Muhammad berada di Madinah. Setelah itu Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang Yahudi Bani Nadir, orang-orang Yahudi Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar itu diperangi karena ingkar janji. Memang benar Rasulullah itu membuat aturan di kota Madinah seperti negara kita ini, negara Indonesia, yaitu apa? Saling hidup bersama tanpa ada yang mengganggu. Kesepakatannya itu. Akhirnya orang Yahudi ternyata sering mengganggu. Nah, pada waktu masih awal-awal Allah Ta'ala memerintahkan hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggu sampai Allah Ta'ala memerintahkan. Tapi akhirnya diperintahkan untuk memerangi orang Yahudi dan Nasrani. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Jadi kita tadi tahu hasad dengki itu ada dua, ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Yang terpuji itu artinya kita mengharapkan kebaikan yang ada pada orang lain, tanpa kita menghendaki hilangnya kebaikan tersebut dari orang tersebut. Nah, untuk yang tidak terpuji itu kita mengharapkan nikmat dari Allah Ta'ala hilang dari orang lain. Nah, itu enggak boleh. Rasulullah bersabda, la hasada illa fisnataini, tidak ada kedengkian, tidak ada sifat dengki kecuali dalam dua hal. Jadi dua hal ini mestinya kita harus dengki. Kalau enggak dengki itu aneh. Yang pertama, rajulun atahullahul Quran, ada seorang laki-laki diberi anugerah bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, akhirnya fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang tersebut menggunakan Al-Quran untuk qiyamul lail dan sholat di waktu malam, sholat di waktu siang. Ada orang kok beruntung seperti itu. Dia bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, terus tahajud, dia sholat menggunakan bacaan tersebut. Di pagi hari dia juga menggunakan bacaan tersebut. Yang kedua, rajulun atahullahu malan, ada seorang yang diberi harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Harta tersebut digunakan, diinfakkan, dibelanjakan dalam kebaikan dalam pagi dan malam. Wong kok penake ngono. Punya uang banyak, lomo. Loman. Itu kita enggak iri, aneh. Kalau ada orang kaya kita iri, itu salah. Kalau ada orang kaya dan lomo, pantas kita iri. Artinya iri tapi mengharapkan agar kita seperti itu. Aku pengen sugih aku, kayak wong iku, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita wong kok sugih ngono, hati-hati. Rong dino lak melarat. Lah iki jenenge drengki. Itu enggak boleh. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dalam proses menunggu perintahnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberi satu amalan kepada orang-orang mukmin, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimulan padha nglakonono sira kabeh as-sholata ing salat. Wa atulan padha menehake sira kabeh az-zakata ing zakat. Dua amalan ini yang bisa menjadikan kita
solahun fid dunya wal akhirah, baik dalam urusan dunia dan akhirat. Niki salat dan zakat. Salat ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Ketika kita dekat kepada Allah Ta'ala, maka walaupun ada orang yang mengganggu kita, hasud dengki dengan kita, maka usaha mereka tidak akan goyah karena kita sudah percaya kepada Allah Ta'ala bahwa tiada apapun yang bisa membahayakan atau memberi manfaat kepada kita kecuali Allah Ta'ala. Nah itu kekuatan atau tawakal serah diri itu bisa semakin kuat kalau kita memperbaiki sholat kita. Maka kuncinya adalah wa aqimus sholah. Yang kedua wa atuz zakah, harus menjaga komunitasnya. Masyarakat ini juga harus dilindungi, yaitu cara melindunginya dengan zakat. Semuanya sholat, tapi ada rakyat-rakyat yang fakir dan miskin, maka orang Yahudi, orang Nasrani akan masuk kepada orang-orang tersebut. Contoh, ketika ada bencana-bencana, maka kita orang-orang mukmin yang kaya itu harus juga ikut ke sana. Jangan sampai didahului oleh orang-orang misionaris, orang-orang yang menginginkan mereka keluar dari Islam. Wes aku Islam yo nyatane sing bantu wong Kristen. Aku Islam nyatane sing bantu wong Yahudi. Akhirnya apa? Keimanan dia itu goyah. Sehingga untuk melindungi keimanan tersebut Allah Ta'ala tetap jangan lupa wa atuz zakah. Jadi hubungan sosial ini harus dijaga dengan zakat. Nah, hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dengan sholat. Terus kerukunan itu dengan berjamaah. Jadi ketika wa aqimus sholah, itu yang kita pahami adalah as-sholat bil jamaah. Ketika ada kata wa aqimus sholah, itu artinya sholat yang dilakukan dengan jamaah. Ketika sholat ini dilakukan dengan sendiri-sendiri, itu akan menjadi kerenggangan antar orang mukmin, mudah disulut kebencian. Maka harus berjamaah. Makanya perintahnya bukan untuk melakukan waf'alus sholah atau waktu sholah, bukan, tapi wa aqimus sholah, karena diperintahkan untuk sholat berjamaah. Sholat ini bisa menjadikan kita tawassuk, percaya atau mantap dengan Allah Ta'ala. Jamaah ini bisa kita saling rukun dengan antar orang mukmin. Nah, terus untuk merespon orang-orang fakir ini wa atuz zakah, dengan membayar zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, wa malan ing barang tuqaddimu kang dinginake sira kabeh li anfusikum maring awak dhewe sira kabeh, min khairin bayane kebecikan, najiduhu mongko bakal nemoni sapa, najidu mongko bakal nemu sapa sira kabeh ing khair indallahi ing dalam sandinge Allah. Innallaha sak temene Gusti Allah bima kelan barang tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh iku basirun iku zat kang basirun iku zat kang mirsani, zat kang mirsani. Ayat innallaha wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apapun yang sudah kamu lakukan, maka kamu akan mendapati kebaikan tersebut di sisi Allah. Artinya sholat dan zakat ini itu bukan hanya kebaikan dunia, tapi juga bisa kamu dapati pahalanya di sisi Allah ketika di akhirat. Jadi sholat dan zakat ini suatu amalan yang menjadikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum. Kenapa diberi ayat ini?
Allah Ta'ala ingin menyampaikan bahwa sholat dan zakat itu tidak hanya untuk wasilah kita di dunia hasanah saja, tapi juga wafil akhirati hasanah. Nah, ada hadis tentang niki wa ma tuqaddimu li anfusikum. Amal yang kita tuqaddimu, yang kita amalkan dahulu. Itu terus ada hadis gini. Ja'a fil hadis innal abda idza mata qala nas ma khallafa. Wa qalatil malaikah ma qaddama. Ketika ada orang mati, itu manusia akan berkomentar ma khallafa. Apa ya sing ditinggal? Warisane pira ya? Bojone lak isih nom to ya. Itu komentarnya manusia ketika melihat orang meninggal. Tapi ketika malaikat melihat orang yang meninggal, yang dikomentari ma qaddama. Amal apa yang sudah diperbuat. Ma qaddama. Lebih jelas lagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau ziarah itu faedahnya kan untuk mengingatkan kita kepada kematian. Dan kita tidak terlalu suka dengan gemerlap dunia ini. Itu faedahnya. Bukan tadi ya, macam-macam golek macam-macam niku ya. Apa nyalon petinggi macam-macam para kuburan ngoten. Niki Sayyidina Umar. Anna Umar ja'a an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu marra bi baqi'il gharqad. Sayyidina Umar berjalan di makbarah Baqi, kuburan Baqi. Faqala assalamualaikum ahlul kubur. Seperti biasa kita salam. Akhbaru ma indana anna nisa'akum qad tazawwajna. Saya memberi info pada kalian semua wahai para mayit bahwa istrimu sudah menikah. Wa durukum qad sukinat, dan rumah kamu sudah ditempati orang lain. Yang kamu bangun dulu lepas masih hidup, sekarang sudah ada yang penghuninya. Wa amwalukum qad kusimat, harta yang kamu kumpulkan sekarang sudah dibagi-bagi. Setelah Sayyidina Umar memberi ucapan salam kepada mayit tadi, fa ajaba hatifun, ada suara yang tidak ada orangnya ya, mengucapkan hal ini. Ya niki wali. Sayyidina Umar sing nak sampean yo gak ono sing jawab. Ini Sayyidina Umar dijawab oleh hatif, suara yang tidak ada orangnya. Ya Ibnul Khattab, wahai Umar bin Khattab, akhbaru ma indana anna ma qaddamnahu wajadna. Saya menginfokan kepada kamu bahwa amal yang aku lakukan dulu sudah saya dapati, sudah saya nikmati. Wa ma anfaqna faqad robahna. Harta yang sudah aku infakkan sekarang sudah untung, sudah badi. Wa ma khalafna faqad khosarna. Harta yang aku tinggalkan saya sesali. Jadi orang yang meninggal itu bercerita kepada Sayyidina Umar bahwa amal yang dulu sudah saya perbuat sekarang sudah saya dapatkan. Entah itu baik, entah itu buruk. Kalau baik ya kita nikmati, kalau buruk ya kita rasakan dengan pedih. Terus harta-harta yang sudah kita infakkan sudah kita bisa mengambil keuntungannya. Dan ketika ingat harta yang kami tinggalkan lebih banyak, saya bersedih. Dari kisah ini kita jangan terlalu suka dengan dunia ini. Jadi rumahnya wis wapi, itu terkadang masih pengen di oleh apik maneh. Itu kita harus ingat seperti ini. Nanti ketika meninggal rumah itu ditempati oleh orang lain. Bahkan Sayyidina Umar, istri yang kita tinggal akan dinikahi oleh orang lain. Lebih parah nih. Sayyidina Ali ada lagi, Sayyidina Ali juga sama. Sayyidina Ali mau idhah di kuburan.
Assalamualaikum ala hadi diyar al-muhisah. Salam bagi kalian semua penduduk desa yang sepi. Wal mahal al-mukfirah, dan tempat yang sunyi. Nggih, Sayyidina Ali mau itu tenggene napa? Kuburan. Minal mu'minin wal mu'minat. Amal manazil faqad sukinat, rumah-rumah kamu telah ditempati orang lain. Wa amal faqad kusimat, harta-harta kamu telah dibagi. Wa amal azwat faqad nukihat, dan istri-istri kamu sudah dinikahi orang lain. Fahadha khobaru ma indana, ini adalah info dari kami yang ada di dunia. Falita sya'ri ma indakum, terus ada info apa dari kalian semua? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah Ta'ala, lau anna lahum fil kalam, andaikan mereka bisa menjawab, laqalu inna khairuzadit taqwa, sebaik-baik sangu bekal adalah ketakwaan. Itu Sayyidina Ali mau idhah bersama para murid-muridnya di Makbarah, terus dijawab sendiri, inna khairuzadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Innallaha bima ta'maluna basir. Jadi niki wa ma tuqaddimu. Apa ma tuqaddimu itu? Amal-amal yang kita lakukan di dunia. Jadi kalau panjenengan punya uang 100.000, yang disodakohkan itu 60, yang 40 untuk dimakan, maka yang ma tuqaddimu adalah yang 60. Yang 40 itu ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi air kencing, ada yang itu yang 40.000 tadi. Yang 60.000 sudah ditransfer untuk di akhirat. Wa qaulan padha ngucap sapa Yahudi lan Nasrani la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Namun isan. Dereng. La yadkhula ora bakal mlebu al jannata ing swarga ilaman kejaba wong. Kana kang ana sapa man hudan iku Yahudi aw nasara utawa nasara. Tilka ute mengkono-mengkono mlebu swarga amanihum iku pira-pira lamunane Yahudi lan Nasrani. Nggih. Kul ngucap sira Muhammad hatu nekakno sira kabeh burhanakum ing dalil-dalil sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh sadikina iku padha bener-bener kabeh. Ini Allah Ta'ala menceritakan bahwa mereka orang Yahudi dan orang Nasrani itu juga punya impian, punya lamunan, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak bisa masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang. Jadi yang Yahudi mempunyai keyakinan dia masuk surga, orang Nasrani juga punya keyakinan dialah yang hanya dia yang bisa masuk surga. Tilka amaniyuhum, itu lamunan mereka, angan-angan mereka. Kul, katakan wahai Muhammad, hadu burhanakum, coba datangkan dalilnya apa kalau ada jaminan kamu masuk surga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada sahabat yang ketika Rasulullah berwudu ditutui terus. Lalu sahabat tadi dipersilahkan oleh Rasulullah, mintalah kamu mau minta apa? Ayo mintalah. Orang tersebut meminta, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama kamu. Akhirnya Rasulullah tidak kok langsung menjamin kamu masuk surga, bukan, tapi fa'ainuni bikasrati sujud. Fa'ainuni, maka bantulah aku bikasrati sujud, dengan kamu memperbanyak sujud. Ini Rasulullah. Jadi tidak menjamin Rasulullah masuk surga, bukan. Tapi Rasulullah minta kamu perbanyaklah sujud. Kenapa? Karena ketika orang sujud nanti ada tanda, dan tanda ini nggak bisa dibakar oleh api neraka. Lah, saat tanda itu diketahui oleh Rasulullah, pasti kita diselamatkan, disyafaati oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah mengenali umatnya itu ada 3. Yang pertama lewat berwudu. Lewat berwudu. Nanti umat-umat Muhammad
itu ditaruh di depan, barisan depan. Dan Rasulullah langsung mengambil atau menyapa atau menggiring umat-umat Muhammad ke surga. Karena awalu ummatin yadkhulul jannah itu umatnya Nabi Muhammad. Pertama kali orang yang masuk surga adalah Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Yang membuka pintu pertama kali pintu surga ya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mau masuk surga kalau masih ada umatnya yang belum masuk surga. Akhirnya Rasulullah harus mengenali umatnya. Salah satu ciri khasnya umat Muhammad yaitu wajah, tangan, dan kakinya bersinar. Maka ketika kita berwudu, maka kita sempurnakan basuhan wajah, basuhan tangan, dan basuhan kaki kita. Abu Hurairah pernah mempraktekkan wudunya itu ketika dia membasuh wajah, dia juga membasuh sebagian dari bagian depannya leher. Ketika membasuh tangan, dia membasuh sampai lengannya, tidak hampir mendekati ketiaknya. Tidak pengiritan hanya sikut saja, bukan, tapi di atasnya sikut. Ketika kaki sudah sampai pada betis tapi tidak sampai lutut. Itu namanya ghurran muhajjalin. Terus ketika sujud Rasulullah jadi yang ringan dilihat bisa dilewat dari wudunya. Dari wudunya enggak terlihat. Ini harapannya dari sujudnya. Dari sujud. Kenapa tidak terlihat? Karena tertutupi oleh kotoran-kotorannya dosa. Jadi ketika kita dibakar di neraka itu, yang dibakar kok terbakar itu karena ada dosa-dosa itu. Sehingga asarus sujud ini enggak ikut terbakar. Sehingga Rasulullah bisa mengenali umatnya dengan asarus sujud tadi. Sehingga sahabat tadi dikatakan fa'ainuni bikasrotis sujud. Bukan Rasulullah memberi garansi wes angger anut aku kayak mlebu swarga, ora ngono. Tapi Rasulullah mengajari agar kamu memperbanyak sujud. Yang ketiga, Rasulullah mengenali umatnya dengan memperbanyak membaca sholawat. Inna aulan nasabi yaumal qiyamah niku napa aktsaruhum as-sholat alayya. Yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Maka kita usahakan ketiga ini kita lakukan agar kita mudah dikenali oleh Nabi Muhammad. Jadi gak usah mlebu neraka nak iso. Nak mlebu ya aja suwe wis konangan. Dadi ora konangan, wis nyoro niku naudzubillah min dzalik. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, dalilnya apa dia? Ada garansi masuk surga. Dari omongan ini bahwa setiap orang yang beragama itu merasa benar. Orang Yahudi merasa benar sehingga dia berhak masuk. Orang Nasrani juga merasa benar bahwa dirinya juga berhak masuk surga. Nah sekarang kita itu orang Islam yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui Allah adalah Islam. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan jangan merasa paling benar Islam itu. Waduh. Akhirnya piye? Ya wes. Nah ini jangan kita dengar omongan-omongan seperti itu. Kita harus merasa bahwa Islam ini yang paling benar. Terus kalau Islam benar kenapa kok ada ini ada itu? Nah itu jawab Islam dan Muslim itu berbeda. Kalau Islam itu tetap dalam kebenarannya, dalam kesempurnaannya, tapi Muslimnya, orang Islamnya itu macam-macam ya, ono sing ning masjid, ono sing ning pasar, ono sing macam-macam. Nah, kalau kita membahas tentang Islam pasti benarnya. Tapi kalau orang Muslim ya tidak semuanya benar. Tapi kalau kita memeluk agama Islam harus merasa Islam itu adalah agama yang paling benar. Sehingga kita harus bersyukur alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi hadana Bahkan yang dibuat istighosah itu alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana
ala dinil Islam ya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam ya. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kepada kita dan memberi hidayah untuk masuk Islam ya. Kenapa kita memuji itu? Karena itu nikmat. Kita pede bahwa Islam itu benar ya. Akan tetapi kita merasa benar atas sikap kita itu yang repot ya. Kita merasa benar atas sikap kita itu yang repot. Ada orang sholat terus merasa sholatnya itu ya, kebaikan yang dilakukan dari dirinya itu kan juga salah ya. Namanya ujub ya. Itu kita harus hati-hati. Benar ya, kita selalu rendah diri ketika ada orang, kita tidak yang paling baik ya. Kita tidak yang paling baik, tapi Islam itu harus tetap kita yakini paling baik dan paling benar, agama paling benar ya. Bala iya man utai sapa wong aslama iku masrahake sapa man wajahu ing jiwane man dipasrana lillahi maring Allah taala wa huwa utai man iku musinun iku wong sing gawe becik falahulan iku tebet man ajruhu utai ganjarane man inda rabbih ana ing sandinge pangeran wala khaufun lan ora ana wedi kumujud alim ing atase man wala hum lan ora ana utai man iku yahzan padha susah-susah kabeh. Ini jawaban dari Allah Ta'ala ketika Yahudi dan Nasrani mengklaim dirinya yang paling masuk surga. Bohong itu. Yang benar bagaimana? Yang berhak mengaku merasa masuk surga adalah man aslama wajahu lillah, seseorang yang memasrahkan jiwanya untuk mengikuti taat kepada Allah Ta'ala. Man aslama wajahu lillah, seseorang yang memasrahkan jiwanya ya, makanya kita disebut Islam. Ada Islam gimana? Kita harus siap menjalankan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala ya. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu haji, entah itu zakat, kita harus tunduk. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, dan dia selalu berbuat baik. Jadi iman saja itu belum menjamin orang masuk surga, harus disertai dengan muhsinun, amal yang baik. Sehingga innal ladzina amanu wa amilus sholihat, semua ayat seperti itu. Ana wong terus iman tok ora gelem salat ora nggih. Hati-hati niku. Hati-hati. Karena dawuhnya Abdullah Al-Haddad, seseorang yang berani meninggalkan perintahnya Allah Ta'ala, dia itu mu'ridun, muta'arridun ila su'il khotimah. Dia itu menawarkan dirinya untuk su'ul khotimah. Andaikan orang mati membawa keimanan pasti masuk surga, benar. Benar. Contohnya siapa? Saharatu Fir'aun. Ahli sihirnya Fir'aun itu belum beramal, dia iman terus dibunuh oleh Fir'aun. Berarti belum beramal baik, tapi sudah diberi pahala surga. Benar. Tapi orang mukmin mulai kecil dia nggak pernah sholat, itu hati-hati. Orang yang mukmin meninggalkan perintahnya Allah, fahuwa muta'arridun ila su'il khotimah. Dia menawarkan dirinya menjadi su'ul khotimah. Li'annan nas matan nasu ala ma'as. Seseorang mati itu menurut kebiasaannya. Nah, ini hati-hati. Ada orang yang sing penting wong la iman. Orang hati-hati. Falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unta, barang siapa yang beramal baik entah laki-laki atau perempuan, itu belum bisa menjamin masuk surga. Harus ada wa huwa mukminun. Harus ada wa huwa mukminun. Jadi yang mukmin juga harus amal soleh, yang amal soleh juga harus mukmin. Banyak orang-orang baik di luar sana. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha baik karo tangga, apik diutangi gelem lomo, tapi kebaikan itu tidak disertai keimanan. Makanya Allah Ta'ala wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah.
merekalah yang masuk surga. Wala yudlamuna naqira. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatini wa khatimi wa sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa haqqa qadim wal adhi. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa shur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala niyatil qabul bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.